Angin padang pasir bertiup kencang, membawa debu yang berputar dan mengaburkan pandangan di hadapan barisan pasukan muslimin. Di atas hamparan tanah Syam yang luas, 3.000 prajurit kaum muslimin berdiri teguh. Tekad mereka berkilau di balik mata yang telah menahan penat perjalanan jauh dari Madinah. Sejauh mata memandang, gurun seolah berbisik tentang pertempuran besar yang akan segera pecah. Dan kabar yang lebih mencengangkan baru saja mereka terima. Pasukan musuh, gabungan tentara Romawi dan sekutu-sekutu Arab mereka di bawah komando Kaisar Heraklius telah berkumpul dengan jumlah yang amat besar, mencapai 200.000 orang. Berita ini menggoncang hati, betapa tidak, 3.000 melawan 200.000 bagaikan setitik air di tengah lautan luas. Namun mata para prajurit muslimin tidak menyiratkan ketakutan yang memadamkan semangat. Ada ketegangan, tetapi menyala bersama keimanan dan keyakinan bahwa Allah selalu menepati janji bagi mereka yang berjuang di jalannya. Setelah menempuh perjalanan menuju perbatasan Syam, pasukan muslimin akhirnya tiba di sebuah wilayah bernama Ma'an. Di sini, mereka berhenti untuk 2 malam. Wilayah tersebut bisa dicapai tanpa halangan, berarti karena kaum muslimin telah mengadakan perjanjian damai dengan berbagai kabilah di sepanjang jalur Madinah Mu'tah. Suara-suara perlahan di tengah tenda, komando saling beradu pendapat, menimbang langkah-langkah yang harus diambil, menghadapi bala tentara musuh yang jumlahnya berlipat-lipat. Seorang sahabat yang tampak lebih tua, dengan janggut memutih, berbicara pelan di antara kerumunan. Wahai saudara-saudaraku, tak pernah kita menghadapi musuh sebanyak ini. Mereka bukan sekadar musuh biasa. Ini adalah gabungan pasukan Romawi, adidaya yang tersohor ke seantero dunia. Ditambah kekuatan Syurahbil bin Amr, yang membawa ratusan ribu kabilah Lakham, Juzdan, Qain, dan Bahra. Mungkin sudah selayaknya kita memberitahukan Rasulullah agar beliau mengirim bala bantuan tambahan. Bersamaan dengan ucapan itu, beberapa sahabat lain pun mengangguk setuju. Sementara itu, di sudut tenda, tampak seorang sahabat bermata tajam, wajahnya memperlihatkan tekad yang tak dapat digoyahkan. Dia adalah Abdullah bin Rawaha. Ia mendengarkan pendapat ini sambil menahan napas, lalu berdiri dan dengan gerakan mantap menarik perhatian semua yang hadir. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya bergetar karena semangat yang meluap. "Kita tidak keluar rumah untuk menghitung jumlah pasukan. Kita tidak menumpahkan keringat sepanjang perjalanan untuk menimbang seberapa perkasa musuh. Sesungguhnya, tujuan kita hanyalah satu, membela agama Allah. Bukankah kita mencari syahid? Bukankah kita siap menebus kehormatan Islam meski nyawa taruhannya?" Seketika suasana tenda menjadi hening. Para sahabat lain menunduk, ada yang memejamkan mata menahan haru. Abdullah bin Rawaha melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. "Apa yang kalian takuti ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang kita idam-idamkan. Jika pertempuran adalah jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah, mengapa masih ragu? Kita tidak berjuang karena jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, tapi demi agama Allah yang telah memuliakan kita. Majulah! Hanya ada 2 kebaikan yang menanti kita, kemenangan atau syahid di medan perang." Keberanian dalam tutur kata Abdullah bin Rawaha itu membakar semangat. Beberapa sahabat yang tadinya cemas, kini mengangguk, bahkan menitikkan air mata karena terharu. Lalu terdengarlah bisikan-bisikan setuju. "Demi Allah," Ibnu Rawaha berkata, "benar," bisik seorang sahabat. "Kita tak perlu menunda, kita tak perlu gentar." Dan demikianlah, di tengah malam Ma'an yang dingin, diputuskanlah bahwa mereka akan tetap maju. Tidak ada surat permohonan bantuan yang ditulis, tidak ada keputusan pulang atau mundur untuk menyusun kekuatan ulang. Perintah Rasulullah telah jelas, hadapi pasukan yang telah menumpahkan darah utusan muslim. Dan tidak ada satupun pasukan muslimin yang sudi melanggar kehormatan Rasul mereka. Zaid bin Haritsah berdiri di hadapan barisan, memandang wajah para sahabat yang siap menerima instruksi. Zaid bin Haritsah, sosok yang dipercaya Rasulullah untuk memimpin pasukan ini, menatap tajam ke arah barisan. Tangan kanannya menggenggam bendera, lambang komando. Suaranya lantang saat memulai, "Saudara-saudaraku,
Allah lah yang memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Kita datang karena Romawi dan Anteknya telah menodai kehormatan Islam dengan membunuh para utusan damai kita. Apapun yang kita hadapi di depan, kita maju dengan nama Allah. Seandainya aku gugur, komando akan dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far juga gugur, maka Panji akan diteruskan oleh Abdullah bin Rawaha. Kita semua telah siap, insya Allah. Sorak takbir menggema. Udara pagi yang dingin seperti terpecah oleh semangat. Meski jumlah mereka sedikit, keimanan mengalir dalam dada setiap prajurit. 3.000 orang itu sadar, di balik keberangkatan mereka, ada doa Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Seakan jarak dan ruang tak lagi berarti, harapan dan dukungan semua orang berbaur, membalut kegentaran dengan kepercayaan penuh pada pertolongan Allah. Sebelum benar-benar berhadapan dengan musuh, pasukan muslimin menata formasi. Mereka membagi diri menjadi 5 bagian penting. Pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, pasukan kiri, serta pasukan tengah yang berfungsi sebagai inti pertahanan. Suara Zaid bin Haritsah terdengar memanggil nama-nama tokoh yang dipercayai memimpin setiap bagian, mengatur pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing. Wahai saudara-saudaraku, ucap Zaid mencoba menyalurkan ketenangan di tengah kesibukan. Pasukan depan adalah barisan pertama yang akan bertatap muka dengan musuh. Lalu pasukan kiri dan kanan bersiap mengepung jika ada serangan dari 2 sayap. Pasukan belakang harus memastikan keselamatan perbekalan dan menutup peluang serangan mendadak. Dan yang terakhir, pasukan tengah menjadi pusat komando. Suara langkah kaki bercampur teriakan, komando terdengar ramai. Masing-masing orang menuju posisi yang telah ditentukan, memeriksa senjata, menyesuaikan tameng. Sementara itu Zaid tak henti-hentinya mengingatkan, jangan berbuat kezaliman, jangan menyakiti yang tak ikut perang, dan ingat selalu pesan Rasulullah untuk menjaga kemuliaan Islam. Bagi sebagian prajurit muda, formasi ini memberikan rasa aman walau sekadarnya. Setidaknya mereka tahu di mana posisi berdiri, siapa di kiri dan kanan mereka. Namun tetap saja membayangkan harus melawan tentara Romawi yang dilaporkan datang dengan perlengkapan lengkap, baju zirah gemerlap, kuda dan unta yang terlatih, serta keahlian perang yang diakui dunia adalah sebuah tantangan mental tersendiri. Di kejauhan, debu beterbangan. Seorang pengintai kembali dari tepian bukit, wajahnya pucat. Ia memberi laporan singkat kepada Zaid bin Haritsah. Wahai komandan, mereka sungguh banyak. Barisan musuh memenuhi hampir setiap sudut yang kupandangi. Panji-panji kebesaran Romawi terlihat jelas. Aku melihat barisan kuda yang tak terhitung jumlahnya. Tenda-tenda mereka pun terbentang luas. Sepertinya mereka menunggu kita. Mendengar kabar itu, beberapa sahabat terdiam. Debar jantung seolah menguat. Zaid menarik napas panjang, menekan kegelisahan, lalu menatap mata pasukannya. Kita tidak punya jalan lain selain maju, wahai saudaraku. Ujarnya lebih ditujukan pada dirinya sendiri dan juga seluruh pasukan. Allah tidak memanggil kita sejauh ini hanya untuk berpaling. Tetaplah berdiri teguh. Pada saat itu Abdullah bin Rawaha melintas. Ia berhenti mendengar suara Zaid, lalu menyambung dengan senyum yang kuat. Betapa besar pun tampak oleh mata, kita adalah hamba Allah yang beriman. Mereka hanyalah buih yang terombang-ambing. Di sisi kita ada Allah, sedangkan mereka hanya mengandalkan manusia dan kebanggaan dunia. Takbir kembali menggema. Kata-kata Abdullah bin Rawaha kembali mengobarkan semangat. Bagi pasukan kecil ini, iman bukan sekadar konsep di hati. Iman adalah denyut nadi yang sanggup menepis keraguan. Di saat-saat genting seperti ini, di mana nalar manusia akan bertanya-tanya tentang perbedaan jumlah pasukan yang begitu jauh, para sahabat memegang teguh pesan Allah di dalam Al-Quran. Terngiang di benak mereka ayat dari surat Al-Anfal ayat 65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Ayat ini bergema dalam sanubari, seolah Allah sendiri membisikkan ketenangan. Satu mukmin yang teguh imannya memiliki kekuatan luar biasa.
sanggup menandingi 10 orang yang tidak beriman. Apalagi jika 3.000 orang sabar ini bersatu, bergerak bersama, dan saling menjaga. Tentu kuasa Allah di atas segalanya. Para prajurit saling memandang. Muncul senyum tipis penuh keyakinan di tengah gurat ketegangan wajah. Salah seorang prajurit muda yang semalam menggigil ketakutan, kini justru tampak bersemangat. Ia bergumam, "Mengapa aku harus takut? Bukankah Allah sendiri telah berjanji bahwa kita yang sabar mampu menaklukkan yang jauh lebih besar? Biarlah pasukan Romawi membual dengan jumlah dan senjata mereka. Allah bersama kita dan cukuplah itu." Kekuatan iman ini juga bertumpu pada keyakinan tentang keutamaan mati syahid. Dalam benak setiap prajurit, terbayang sabda Rasulullah bahwa tidak ada ganjaran lebih mulia bagi seorang mukmin yang tulus berjuang selain surga. Terkadang mereka saling berbisik di antara barisan. Jika kita gugur, bukankah itu pertanda Allah mencintai kita? Bukankah para syuhada akan hidup di sisinya? Benar, jawab yang lain. Di surga itu mereka mendapat rezeki, disambut bidadari, dan diampuni segala dosa. Dan begitulah harapan akan surga dan cinta Allah menyingkirkan perasaan was-was terhadap jumlah musuh. Cinta dan rindu pada Allah semakin mengakar, seiring dengan menipisnya kegentaran manusiawi. Di antara kilau baju zirah pasukan Romawi dan sekutu Arab mereka, tampaklah bendera besar yang dikibarkan tinggi. Mereka mengatur barisan menghadap kaum muslimin. Menurut informasi, pemimpin tertinggi musuh adalah Theodor, saudara Kaisar Heraklius. Di balik puncak bukit, terdengar gemuruh kaki kuda, sedangkan barisan infanteri Romawi berjejer rapat dengan tombak terhunus. Para sahabat memandang sekilas, lalu meneguk ludah. Tak terelakkan, perasaan gentar merambat ke penjuru barisan. Namun demikian, mereka tak menggoyahkan kaki. Abdullah bin Rawaha, yang berada di dekat Zaid bin Haritsah, sempat menatap langit seolah memohon pertolongan. "Ya Rabb," bisiknya, "kami di sini demi menegakkan agamamu. Andai engkau izinkan, berilah kami kemenangan yang nyata. Andai ini waktuku untuk kembali, terimalah aku dalam keadaan syahid." Dan barisan muslimin pun maju perlahan. Suara hentakan kaki kuda dan langkah tegap para pejuang berpadu dengan desir angin gurun. Sebagian besar dari mereka masih merapal zikir dan doa, mencoba memperkuat batin. Sesekali pandangan mereka tertumbuk pada gempita barisan lawan. Ada prajurit Romawi yang menabuh jenderang, membuat suasana semakin mencekam. Namun di dada kaum muslimin, jenderang iman tak kalah nyaring. Ketika jarak sudah cukup dekat, beberapa sahabat mulai berseru takbir dengan suara lantang. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara itu menembus udara, menyapu debu padang pasir. Bagi pasukan Romawi dan sekutunya, mungkin ini hanya suara teriakan nekat kaum yang kalah jumlah. Tapi bagi para sahabat, inilah panggilan keagungan yang memupus segala ketakutan. Sebab mereka berperang bukan demi kepentingan duniawi, melainkan demi menegakkan kalimat Allah. "Maju! Jangan gentar!" Suara komandan muslim menggema. Dengan itu, langkah-langkah menjadi lebih pasti. Detik-detik pertempuran besar yang disebut-sebut, belum pernah ada taranya ini kian mendekat. Di setiap dada sahabat terlintas wajah Rasulullah yang mereka cintai, ingatan akan keluarga di Madinah, dan rasa haru karena kemungkinan inilah saat terakhir untuk menorehkan bakti terbaik kepada Islam. Namun segala kecemasan itu mereka redam di bawah cahaya iman. Sebelum matahari naik terlalu tinggi, jenderang pertempuran mulai ditabuh di kubu lawan. Pasukan Romawi bergerak maju, gemuruh langkah mereka menyerupai gelombang raksasa. Lantas, Zaid bin Haritsah memberi aba-aba singkat. "Atas nama Allah, mari kita bergerak. Bertempurlah dengan niat suci untuk menegakkan kalimatnya." Seruan Allahu Akbar menggema ketika Zaid memacu kudanya ke depan, menabrak barisan Romawi. Dalam sekejap, benturan senjata berderak. Pedang muslimin beradu dengan tameng Romawi yang kuat. Debu dan pasir berterbangan, menutupi pandangan sebagian orang. Di tengah kegentingan itu, Zaid bin Haritsah terus memegang erat bendera komando di tangan kirinya, sementara tangan kanannya mengayunkan pedang, menghalau setiap musuh yang mencoba mendekat. Beberapa kali terlihat musuh berusaha menyergap Zaid dari samping, namun ia bergerak lincah. Denting pedang berbenturan, suara parau prajurit yang terluka,
Semua membaur dalam satu simfoni peperangan yang mencekam. "Zaid, awas di sebelah kiri!" teriak salah seorang sahabat ketika melihat seorang prajurit Romawi menghunjam tombak. Zaid sempat menangkis tombak itu dengan bilah pedangnya. Pecahan logam terpental. Namun yang lain datang susul menyusul, menyerbu tanpa henti. Zaid nyaris tak punya waktu rehat. Napasnya mulai tersengal, keringat bercucuran, tapi tekadnya tidak surut. Ia terus maju, menembus rapatnya barisan Romawi, seolah hendak menantang takdir. Dentang senjata makin intens. Asap tipis bercampur debu memenuhi udara. Di tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba seorang prajurit Romawi melempar tombak dari jarak cukup dekat. Tombak yang melesat cepat tak terelakkan. Zaid berusaha menepis, tetapi momentum musuh begitu kuat. Tombak tajam itu menghunjam keras di tubuhnya. Seketika Zaid tersentak, matanya melebar. Ia terhuyung, tetapi masih mencoba mempertahankan bendera di genggaman. Darah segar mengalir dari luka yang menganga. Sahabat-sahabat di sekitarnya menjerit, "Zaid terluka! Bertahanlah, Zaid!" Bukannya mundur, Zaid justru merangkul bendera itu kian erat. Napasnya berat, namun sorot matanya tetap teguh. Beberapa musuh yang mengira ia akan roboh segera berusaha menghabisinya. Namun dengan sisa tenaga, Zaid masih mengayunkan pedangnya, melindungi bendera agar tak jatuh ke tanah. "Allahu Akbar, jangan biarkan bendera ini terjatuh," ujarnya dengan suara tertahan. Sayang, luka yang dideritanya terlalu parah. Zaid tak mampu lagi mempertahankan keseimbangan. Tombak itu menancap dan kian menebar, rasa sakit yang menusuk. Perlahan ia bersimpuh di atas pasir Mu'tah yang kini bersimbah darah. Mata Zaid memandang ke langit seakan menatap harapan akhir seorang mukmin, ridha Allah. Detik-detik terakhirnya syarat dengan kesyahduan yang menyayat hati. Seandainya pasir itu bisa berbicara, niscaya ia akan meraung menahan tangis atas darah suci yang menetes. Zaid bin Haritsah, panglima pertama yang ditunjuk Rasulullah, pun gugur syahid di medan laga. Genggamannya pada bendera melemah dan bendera itu hampir jatuh menyentuh bumi. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Desis beberapa sahabat di dekatnya menitikkan air mata. "Zaid," panggil seorang sahabat dengan suara parau. "Sungguh engkau telah memenuhi janji pada Rasulullah." Tubuh Zaid rebah perlahan, sedangkan ruhnya bergegas menemui Tuhannya. Dada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu terasa tertindih beban pilu. Mereka nyaris tak sempat meratap, karena musuh masih mengamuk hebat di sekitar. Begitu melihat Zaid tersungkur, Ja'far bin Abu Thalib, sepupu Rasulullah, melonjak dari punggung kudanya yang kemerah-merahan. Tanpa ragu, diambilnya pedang dari sarung, lalu dengan satu sabetan keras, ia menebas kaki kudanya sendiri. Sebuah tindakan mengejutkan, namun baginya itu mutlak perlu. Ia tak mau kudanya jatuh ke tangan musuh dan dimanfaatkan untuk menyerbu kaum muslimin. "Maafkan aku, wahai tungganganku," bisiknya lirih sebelum sabetan pedang menebas kaki si kuda. Kuda itu merintih, lalu jatuh. Ja'far pun menghambur menuju tubuh Zaid yang telah terkapar, meraih bendera komando dengan tegas. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, hingga terlihat oleh pasukan muslimin. "Wahai kaum muslimin, bendera ini belum boleh jatuh," serunya menggema di tengah pekik senjata. Tanpa menunggu jawaban, Ja'far bergegas menyerbu barisan musuh. Ia memegang bendera di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memutar pedang, memukul mundur siapa saja yang mendekat. Langkahnya lincah, dan setiap ayunan pedangnya mengandung semangat tak terperi. Orang-orang Romawi pun terkejut melihat keganasan barisan kaum muslimin, meski mereka sadar jumlah muslimin jauh lebih sedikit. Inikah yang mereka sebut pasukan kecil? Mengapa seolah mereka memiliki nyali 20 kali lipat? Seru salah seorang prajurit musuh dengan ngeri. Ja'far bin Abu Thalib terkenal sebagai sosok pemberani. Sejarah membuktikan bagaimana ia dahulu hijrah ke Habasyah, mendakwahkan Islam di hadapan Raja Najasyi, dan selalu berada di garda depan menolong kaum tertindas. Kini, keberaniannya tampak semakin memuncak. Ia maju tanpa gentar, menembus kepungan musuh dengan kedua lengannya yang kokoh, memegang bendera simbol komando Rasulullah. "Wahai Romawi, inilah tangan Allah yang tak akan gentar."
Teriak seseorang di barisan muslimin, menguatkan semangat Ja'far. Melihat Ja'far begitu garang di medan tempur, pasukan Romawi pun mengepungnya dari segala arah. Mereka sadar, menjatuhkan pemegang bendera berarti memicu kepanikan di barisan muslimin. Suara benturan senjata kian memekakkan. Ja'far berputar, mengayunkan pedang kiri dan kanan. Beberapa prajurit Romawi berguguran. Meski darah para sahabat pun tak sedikit tertumpah, semangat jihad tetap menggema. Keberanian Ja'far memompa moral pasukan muslimin di sekitarnya. Sebagian berusaha mendekat, melindunginya, sembari tetap menghalau serangan. Namun jumlah musuh yang luar biasa membuat mereka tak sanggup menjaga setiap sudut. "Tahan barisan ini, lindungi panglima kita," ujar satu sahabat. "Allahu Akbar," sahut yang lain, bertarung mati-matian di dekat Ja'far. Detik demi detik, Ja'far masih bertahan. Ia sadar, posisi tengah barisan musuh sangat berbahaya, tapi ia juga tahu inilah peran yang harus ia jalani, memastikan bendera Rasulullah terus berkibar. Dalam kekacauan yang memuncak, seorang prajurit Romawi yang berperawakan besar menerjang ke arah Ja'far. Ia mengangkat pedang panjangnya, mengincar lengan Ja'far yang memegang bendera. Sadar akan bahaya itu, Ja'far berusaha menghindar sambil terus memutar pedangnya. Namun, kuda-kuda musuh lain memblokir ruang geraknya. Dalam sekejap, sabetan pedang tajam musuh menghantam lengan kanannya. "Ah!" Pekik Ja'far menahan nyeri luar biasa. Tangan kanannya terpotong, darah memercik membasahi pasir. Beberapa sahabat berteriak melihat pemandangan mengerikan ini. Akan tetapi, Ja'far tidak membiarkan bendera jatuh. Dengan segera ia menggigit ujung bendera, sementara tangan kirinya meraihnya. Ia tetap ingin mempertahankan komando. "Allahu Akbar," pekik Ja'far dengan napas tersengal. "Bendera ini tidak boleh jatuh." Air mata sebagian sahabat nyaris menetes, namun mereka menahan diri. Dalam perang sehebat ini, tak ada waktu untuk meratap panjang. Tubuh Ja'far terhuyung, namun matanya masih menyalang menatap musuh yang mengepung. Bagi pasukan Romawi, bendera itu seperti simbol keberanian yang mereka benci. Melihat Ja'far masih gigih menggenggam bendera dengan tangan kirinya, beberapa prajurit Romawi kembali merangsek, menyerbu serentak, mengayunkan pedang dan tombak dari segala arah. Ja'far berusaha mundur sedikit, mencoba menangkis. Namun di tengah upayanya, sebuah tebasan pedang menghantam pula lengan kirinya. "Ja'far, awas!" teriak rekan di dekatnya. Terlambat, sabetan itu sudah mengenai sasarannya. Lengan kiri Ja'far juga putus. Pada detik itu, darah segar mengucur dari kedua lengannya yang terpenggal. Bendera sempat terlepas dan nyaris menyentuh bumi, seakan menjerit karena tak lagi memiliki tangan untuk menggenggamnya. Pemandangan itu amat menyesakkan dada. Sejumlah sahabat di sekitarnya gemetar melihat tubuh Ja'far bersimbah darah. Tapi Ja'far, dalam kondisi tak lagi punya dua lengan, masih berusaha memeluk bendera dengan sisa lengan atasnya. Ia merapatkan bendera ke dadanya, seolah mendekapnya dengan sekuat tenaga yang tersisa. "Ya Allah," gumam seorang sahabat, setengah terguncang, menyaksikan keteguhan tiada tara. Mata Ja'far berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena rasa cinta yang meluap pada agama Allah. Ia tak sudi melepaskan bendera itu ke tangan musuh, bahkan setelah kedua tangannya tak ada. Kepungan musuh kian ketat. Tubuh Ja'far sudah sedemikian lemah, nyaris tersudut. Tiba-tiba prajurit Romawi lain menghunjamkan tombak ke perutnya, sementara yang lain menebas sisi tubuhnya. Seolah tak ada ampun, mereka mengeroyok Ja'far demi menjatuhkan bendera yang dipeluknya. Dalam sekejap, puluhan luka menghiasi tubuh mulia itu. Seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang kelak meriwayatkan peristiwa ini, menuturkan bahwa di jasad Ja'far ditemukan tak kurang dari 90 luka akibat tebasan pedang dan tusukan panah, semuanya di bagian depan tubuhnya. Ia menghadapi musuh tanpa pernah membelakangi mereka. Di tengah hujan senjata itu, Ja'far akhirnya terhempas. Tubuhnya jatuh ke atas pasir Mu'tah yang telah dibasahi darah sahabat-sahabatnya. Meski begitu, masih terlihat cengkeraman terakhir pada bendera, seolah menolak melepaskannya hingga napas terakhir. Pada saat itu, seorang musuh pun menebas dari atas,
membelah tubuh Ja'far menjadi dua bagian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja'far, engkau telah menuntaskan amanahmu. Lirih seorang sahabat di dekatnya, suaranya tercekat. Tangis terpendam menyesak di dada. Kaum muslimin yang menyaksikan langsung pemandangan itu tidak dapat menolong banyak karena gempuran musuh begitu dahsyat. Namun, di balik tragedi tersebut, sinar keteguhan Ja'far memancar, seolah malaikat sendiri yang menyaksikannya. Ia telah menyempurnakan tanda kesetiaan, mempersembahkan tubuh dan nyawanya kepada Allah. Ketika Ja'far gugur, bendera komando kembali berpotensi jatuh ke tanah. Dalam keadaan genting itu, Abdullah bin Rawaha segera maju. Dialah panglima ketiga sesuai perintah Rasulullah. Namun ada momen singkat, sebuah detik sunyi di tengah hiruk pikuk yang seolah menggetarkan batin Abdullah. Ia menatap lautan pasukan Romawi, melihat betapa mencekam situasi itu. Hatinya sempat gentar. Aku ini panglima. Bagaimana nasib 3.000 pasukan ini jika aku tewas? Bagaimana kalau musuh benar-benar menghancurkan kita? Apakah aku akan menyia-nyiakan nyawa mereka? Pertanyaan itu menari di benaknya, membelah keberanian yang telah lama ia pupuk. Abdullah bin Rawaha sadar betul, memimpin orang lain tak semudah menjadi prajurit biasa. Saat dahulu ia bertempur sebagai mujahid biasa, ia tak ragu menerobos barisan lawan. Namun kini, tanggung jawab ribuan nyawa berada di tangannya. "Wahai Abdullah, janganlah ragu," teriak salah seorang sahabat di tengah keriuhan. "Ambil bendera itu, teruskan perjuangan." Abdullah menelan ludah, lalu menggenggam bendera. Pandangannya menyapu jasad Ja'far bin Abu Thalib yang terkapar berlumuran darah. Juga ia melihat Zaid bin Haritsah yang telah syahid lebih dahulu. Pemandangan itu menyesakkan dada, tapi sekaligus membangkitkan tekad yang meluap. Secepat kilat Abdullah membuang keraguan. "Ya Allah, ampunilah rasa takut di hatiku," bisiknya. "Jangan biarkan aku surut. Jika kematian di jalanmu adalah takdirku, maka aku rela." Dengan menguatkan diri, ia mengangkat bendera komando, lalu berseru lantang, berusaha mengalahkan suara dentang senjata. "Wahai kaum muslimin, maju terus. Kita tidak berperang karena kita banyak atau kuat, kita berperang untuk menegakkan agama Allah." Setelah mantap memegang bendera, Abdullah bin Rawaha tak lagi memikirkan ketimpangan jumlah pasukan. Baginya, nasib hidup dan mati semua berada di tangan Allah. Ia bergerak lincah, menebas musuh yang mencoba menjatuhkannya. Satu demi satu prajurit Romawi roboh di hadapannya. Meski tidak sedikit rekan muslimin yang juga berjatuhan akibat jumlah musuh yang luar biasa besar. Pada suatu titik, Abdullah berhadapan langsung dengan sekelompok tentara Romawi berzirah tebal. Dirinya seperti terjebak di tengah lingkaran musuh. Namun ia tak gentar. "Allahu Akbar," pekiknya sambil melompat menerjang. Ia menebas ke kiri dan ke kanan, berusaha memecah kepungan. Darah musuh menodai pedangnya, tetapi jumlah lawan tampak tak habis-habis. Ada pula anak-anak panah yang berdesing, sesekali menancap ke perisai muslimin, bahkan mengenai sejumlah sahabat. Abdullah terus bergerak, menebas dan menangkis silih berganti, dengan bendera yang masih dipegang erat. Beberapa sahabat yang melihat keberaniannya bersorak, menambah semangat. Mereka juga mencoba merangsek dari belakang, berusaha menolong. Namun gerakan Abdullah bagaikan singa yang tak mau mundur, menembus rapatnya barisan musuh tanpa ragu. "Allahu Akbar, majulah, jangan berhenti. Kita pasti menang atau syahid." Dalam dahsyatnya pertarungan, Abdullah bin Rawahah pun menerima pukulan demi pukulan dari senjata Romawi. Satu sabetan pedang mengenai pahanya membuatnya terjatuh berlutut. Namun ia segera bangkit lagi, bertumpu pada lututnya yang terluka. Tangan yang memegang bendera terasa lemah, tapi tak mau melepaskannya. Seorang prajurit Romawi melancarkan tombak ke arah dadanya. Abdullah menangkisnya, meskipun gigitan besi itu sempat melukai sisi lengannya. Darah segar mengucur, membasahi pakaian dan pasir di sekelilingnya. Nafasnya terengah-engah, pandangannya mulai buram. Saat itulah, kilatan pedang musuh lain menebas bahunya. "Abdullah!" panggil sahabat di dekatnya, matanya melebar melihat Abdullah terhuyung. Meski terluka parah, Abdullah masih mengangkat bendera ke udara.
Dalam getar suaranya yang nyaris hilang, ia sempat berkata, Jika aku gugur, teruskan perjuangan ini. Jangan biarkan bendera Rasulullah jatuh ke tangan musuh. Demi Allah, aku tak akan surut. Itu adalah kata-kata terakhir yang berhasil diucapkannya sebelum tebasan pedang berikutnya menghunus tubuhnya. Abdullah roboh perlahan-lahan, mengerang pelan menahan perih. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuh, namun sinar mata hatinya seperti penuh kepasrahan. Dalam suasana itu, ruhnya berangkat ke hadirat Allah, bergabung dengan ruh mulia Zaid dan Ja'far yang telah mendahului. Jasadnya terkapar di tanah Mu'tah, tapi roh pahlawannya melesat meniti cahaya, meninggalkan kepedihan dunia untuk menyongsong kebahagiaan akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Desis para sahabat lain yang menyaksikan detik-detik syahidnya Abdullah. Siang yang seolah tak berkesudahan bagi kaum muslimin. Jarak antara gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah mungkin hanya berlangsung dalam rentang waktu yang singkat, namun terasa amat panjang dan menyayat hati. 3 panglima utama, 3 pembawa bendera, semuanya telah kembali pada Rabb mereka. Di medan tempur, para sahabat berusaha keras mempertahankan posisi. Tubuh mereka letih, baju mereka ternoda darah. Nafas tersengal tak menghalangi mereka mengucap tahlil dan takbir, menambal semangat yang nyaris terkuras. Wahai saudara-saudaraku, lihatlah mereka, seru seorang sahabat sambil menitikkan air mata, menunjuk ke arah jenazah Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Mereka telah pergi mendahului kita, merekalah yang paling beruntung hari ini. Sebagian orang menutup mulut, berjuang menahan tangis. Ada yang merintih, Ya Allah, terimalah mereka di sisimu. Namun mereka tidak boleh berhenti. Musuh masih membadai di sekeliling. Di tengah kepedihan itu, kalimat yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah sebelum ia gugur terus terngiang. Hanya ada salah satu dari 2 kebaikan, menang atau gugur sebagai syahid. Masing-masing pejuang muslim meneguhkan hati mereka. Apapun yang terjadi selanjutnya, mereka telah menyaksikan contoh luar biasa dari 3 sosok panglima. Pemandangan jasad ketiga pahlawan, Zaid, Ja'far, dan Abdullah yang terkapar di tengah medan perang, menumbuhkan kesedihan mendalam. Banyak sahabat melayangkan pandangan ke arah jasad-jasad itu sembari mengucap doa singkat. Yang lain sibuk menjaga formasi agar tidak tercerai-berai. Alangkah berartinya jasa mereka, gumam seorang sahabat tua yang bersimpuh kelelahan. Tiada kata yang dapat melukiskan kepahlawanan mereka. Beberapa sahabat muda terisak. Mereka teringat kata-kata Zaid bin Harisah sebelum perang, saat beliau bilang, bendera ini tidak akan pernah lepas dari tangan kaum muslimin selama kita masih bernyawa. Dan sungguh ketiganya mati-matian menjaga agar bendera komando Rasulullah itu tetap tegak, tak terinjak oleh kaki musuh. Di tengah suasana itu, beberapa orang mencoba mengangkat jasad-jasad syuhada untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Namun gempuran musuh belum berhenti. Terpaksa mereka menahan duka, tetap bertarung, sambil menanti kesempatan untuk mengamankan jenazah. Tahan emosi kita, ujar salah seorang sahabat. Mereka sudah tenang di sisi Allah, tugas kita belum selesai. Kalimat itu begitu menohok. Memang, peperangan belum berakhir dan air mata harus ditahan, sebab di hadapan mereka masih terjulur pedang musuh yang siap merenggut nyawa lainnya.